Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mams, bunda, kakak, adik, dan semuanya? Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat yang selalu setia nonton videonya Mami Channel. Semoga apa yang Mami share dapat menghibur dan juga bermanfaat. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas kebaikan kalian semua. Langsung saja, di kesempatan kali ini Mami mau share video menjawab pertanyaan dari komentar YouTube berasal dari Bunda Raisya. Untuk pertanyaannya bisa dilihat di layar berikut ini ya moms. Nah, di situ disebutkan Bunda Raisya memiliki 3 orang anak usia 12 tahun, 8 tahun, dan 2 tahun. Nah, usia 12 tahun itu sekitar SD kelas 6 ya mam, dan 8 tahun sekitar kelas 2 SD ya. Dan yang 2 tahun belum sekolah. Nah, di sini juga disebutkan bahwa suaminya itu bekerja sebagai ojek online. Nah, dengan pendapatan per hari sebesar 100.000. Dan di sini Mami tulis ya pendapatan atau upah seharinya itu 100.000 dan Mami kalikan 30. Ada 3 juta ya mam sebulannya. Selanjutnya tadi juga disebutkan untuk pengeluaran pasti ada angsuran atau hutang sebesar 1.900.000 dan ini dibayarkan setiap bulannya. Nah, di sini Mami kurangi ya mam, 3 juta dikurangi 1.900.000, sisa gajinya ada 1.100.000. Tapi karena di sini sistem penerimaan upah atau pendapatan itu harian, jadi Mami akan buat rincian keuangannya itu menghitungnya juga harian ya mam. Seperti untuk angsuran atau hutang di sini kan bayarnya per bulan ya mam. Nah, di sini karena menerima upahnya itu harian, meskipun upahnya itu besar ya 100.000, tapi setelah kita kurangi untuk angsuran. Dan untuk angsuran di sini Mami coba untuk buat menjadi harian ya mam, dengan cara 1.900.000 dibagi 30. Nah, setiap hari harus bisa menyisihkan uang sebesar 64.000 ya. Lalu di bawahnya Mami tulis sisa gaji per harinya ya mam, 100.000 dikurangi 64.000, sisa gaji per harinya ada 36.000. Nah, ini nanti yang paling pokok itu untuk membeli bensin ya perharinya, karena untuk modal ojek online itu harus bensin dan juga kuota internet, belum juga untuk membeli beras, biaya makan, dan juga belanja bulanan ya mam. Nah, bagaimana uang 36.000 ini bisa cukup untuk memenuhi semua kebutuhan selama 1 bulan. Nah, di sini Mami buat caranya ya mam, meskipun sedikit agak ribet karena ketika kita menghitung gaji harian itu beda ya dengan gaji bulanan, karena menerima upahnya itu per hari. Jadi harus dibuat rincian seperti ini ya mam, agar memudahkan kita untuk mengelola keuangan dan budget yang kita miliki itu agar cukup ya mam. Mungkin buat sebagian orang uang 36.000 ini hanya cukup untuk belanja sayur selama 1 hari. Tapi di sini uang 36.000 ini harus Mami bagi ke dalam banyak kebutuhan ya mam, karena harus cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan. Nah, jangan sampai ketika uangnya nanti minus, itu akan membuat hutang baru dan itu akan memberatkan pengeluaran di bulan berikutnya ya mam. Jadi di sini kita harus menerapkan hidup hemat. Setidaknya kita itu harus berprihatin ya mam, sampai hutang atau angsuran itu lunas. Nah, setelah hutangnya lunas, nanti bisa dievaluasi lagi ya mam keuangannya. Nah, di sini untuk saat ini Mami buatkan rincian seperti ini ya. Jadi kita bisa buat kolom seperti ini dengan format nomor, terus selanjutnya list kebutuhan,
terus di sampingnya lagi budget per bulan, dan di sampingnya lagi budget harian. Nah, fungsi dari kolom ini memudahkan untuk mengatur atau merinci gaji harian tadi ya Mam, karena setiap hari harus kita sisihkan untuk banyak kebutuhan. Nah, di sini Mami kasih contoh ya. Yang pertama untuk budget bensin, karena ini yang paling pokok ya Mam untuk menunjang pekerjaan sebagai ojek online. Nah, di sini untuk bensin Mami budgetkan sebesar 300.000 per bulannya. Nah, di sini dibagi 30 ya Mam untuk mencari budget hariannya. Nah, untuk budget hariannya sebesar 10.000. 2. Untuk membeli kuota internet, karena ini juga penunjang pekerjaan ya Mam. Nah, di sini Mami budgetkan 30.000 untuk 1 bulan. Nah, untuk hariannya kita bisa menyisihkan uang sebesar Rp1.000. Nah, meskipun hanya 1.000 tapi harus kita sisihkan ya Mam, karena nanti setelah kita kumpulkan akan terkumpul sebanyak 30.000. Selanjutnya untuk membeli beras dan juga gas, di sini Mami budgetkan per bulannya sebesar 165.000. Dan untuk budget hariannya kita harus bisa menyisihkan uang sebesar 5.500. Selanjutnya untuk membeli minyak goreng, di sini per bulan Mami budgetkan sebesar 30.000 dan per harinya kita harus bisa menyisihkan uang sebanyak Rp1.000 ya Mam. Selanjutnya untuk gula, kopi dan juga teh, di sini Mami budgetkan 30.000 dan harus bisa menyisihkan 1.000 per harinya ya Mams. Lalu untuk membeli sabun dan lain-lain, di sini Mami budgetkan 30.000 ya Mam. Sama per hari harus bisa menyisihkan 1.000. Selanjutnya untuk membeli susu ya, di sini Mami budgetkan 30.000. Lalu untuk biaya sekolah, di sini Mami budgetkan 90.000 ya Mam per bulannya, dan per harinya harus bisa menyisihkan uang sebesar 3.000. Dan selanjutnya untuk biaya listrik, di sini per bulan Mami budgetkan 45.000 dan sehari harus bisa menyisihkan uang 1.500 ya Mam. Yang terakhir untuk biaya makan, di sini Mami budgetkan 300.000 per bulan dan budget untuk membeli sayur sehari sebesar 10.000 ya Mam. Nah, di sini Mami total ya. Untuk budget per bulannya ada 1.050.000 ya Mam. Dan untuk budget hariannya ada 35.000 ya Mam. Dan di bawahnya Mami tulis sisa untuk budget per bulannya 1.100.000 dikurangi 1.050.000, sisanya sebesar 50.000. Dan untuk budget hariannya 36.000 dikurangi 35.000, sisa gaji per harinya sebesar Rp1.000. Selanjutnya bagaimana cara mengatur belanja harian dengan uang Rp10.000. Nah, di sini Mami bagi tips ya, masak dengan budget 10.000 untuk 5 orang. Nah, di sini kita harus membeli lauk yang sederhana ya Mam. Misalnya tahu, tempe atau telur ya Mam. Dan biar gak bosen, masaknya itu bervariasi ya Mam. Jadi kalau hari ini sudah bikin tempe goreng, misalnya besok bikin orek tempe gitu ya Mam. Dan untuk sayur bisa beli sayur seperti bayam, kangkung dan juga sop ya Mam. Nah, selanjutnya di sini Mami tulis ya, tadi sisa gajinya kan ada 36.000 ya Mam setelah dikurangi angsuran. Nah, selanjutnya untuk biaya tadi per hari itu kan sebanyak 35.000 ya Mam yang harus kita kumpulkan. Dan masih ada sisa Rp1.000 ya Mam. Dan ini kita kalikan 30, berarti sisanya itu masih ada 30.000 ya Mam. Nah, di sini sisanya ini Mami bagi 3 ya Mam. Yang pertama untuk sedekah, di sini Mami tulis sebesar 5.000. Kemudian yang kedua untuk dana darurat, di sini Mami tulis sebesar 10.000. Dan yang ketiga untuk ditabung sebesar 15.000 ya Mam. Semoga video yang Mami bagikan ini dapat bermanfaat. Dan sebelum berpisah, Mami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.